2019 menjadi tahunnya CLS Knights. Tim yang berasal dari kota Surabaya ini tampil superior di ABL musim 2018-2019. Usai 3 tahun hiatus dari gelar juara, akhirnya pada 2019 mereka kembali merangsek ke panggung juara lagi. Hanya saja kali ini di level ASEAN. Secara overall, pemain lokal di CLS 2016 dengan pemain lokal di CLS Net 2018-2019 tidak mengalami terlalu banyak perubahan. Hanya saja, di musim 2018-2019, CLS kedatangan beberapa pemain asing dan pemain heritage. Pada hari ini, kanal YouTube Ina Basketball akan membahas nasib terkini dari para penggawa CLS Net yang juara di tahun 2019. Penasaran? Kalau begitu, mari kita mulai. Roster CLS Net yang juara di ABL 2018-19. Bagaimana nasib mereka sekarang? Douglas Herring Jr. Herring merupakan point guard terbaik di CLS Net musim 2018-2019. Ia memiliki vision yang luas, skill mengoper bola yang elit, serta kelincahan yang luar biasa. Selain mahir dalam playmaking, pemain asal Amerika Serikat ini juga handal dalam mengoleksi poin. Ia memiliki kemampuan shooting dan penetrasi yang baik. Selama 6 pertandingan di ABL Finals, Herring selalu berhasil menjadi kolektor assist tertinggi dari CLS Knights. Kini, Herring sudah tidaklah lagi muda. Ia kini sudah berusia 39 tahun di tahun 2026 ini. Dan kini, ia aktif sebagai pemain basket Tarkam Amerika. Ia seringkali mengikuti turnamen-turnamen basket singkat dan seringkali menjadi juara dan MVP di turnamen tersebut. Brandon Jawato. Musim 2018-2019 merupakan musim kembalinya Jawato ke tim basket profesional. Usai 2 tahun sebelumnya tidak bermain di mana-mana karena dianggap asing di IBL, akhirnya pada 2018 ia pun bisa bermain lagi, hanya saja di ABL. Di ABL, ia tidak dianggap sebagai pemain asing, melainkan sebagai pemain lokal. Jawato menjadi pemain yang amat baik di CLS Knights. Meski sudah lama tidak bermain, tapi ia masih tajam, mencatat kerataan 13 points, 4,3 rebound, dan 2,5 assist per game. Saat ini, Jawato masih aktif bermain basket. Ia kini merupakan pemain dari Pelita Jaya. Sayangnya, di musim 2026 ini, Jawato tidak bisa bermain dikarenakan masih mengalami cedera. Wong Wei Long. Next, kita punya point guard utama timnas Singapura, Wong Wei Long. Fakta menarik, meski Wong merupakan warga negara Singapura, tapi ia punya orang tua yang berasal dari Indonesia. Bahkan, orang tuanya juga merupakan atlet yang pernah membela Indonesia pada zaman dahulu. Di CLS, Wei Long punya penampilan yang cantik. Meski memiliki tubuh yang pendek, tapi ia berhasil tampil produktif, beberapa kali mencetak torehan yang nyata dalam poin dan assist. Usai bermain di CLS Knights, ia pun kemudian sempat bermain di Adelaide, Singapura. Dan kini, Wei Long sudah tidak lagi menjadi pebasket profesional. Kini, ia menjadi pelatih sekaligus pemilik dari basketball camp miliknya, yaitu Scholar Basketball Academy. Wisnu Saputra. Wisnu merupakan salah satu small man paling berbakat yang dimiliki CLS di era 2010-an. Sayangnya, cedera yang parah membuat karirnya cukup menurun. ABL 2018-2019 menjadi musim pertama Wisnu usai cedera ACL. Kontribusi Wisnu di musim tersebut memang tidak terlalu terlihat, tapi kontribusinya tetaplah diperlukan. Saat ini, Wisnu sudah tidak bermain lagi di level profesional. Ia kini menjadi pelatih basket di Bali. Sandy Febiansyah. Keceng, itulah panggilan akrabnya. Meski berbadan kurus, tapi shooter bernomor 9 ini amatlah tajam dan mematikan. Tembakannya terlihat amat ringan. Corner shotnya nyaris selalu masuk. Bersama Febri Utomo, Sandy merupakan pemain paling senior CLS di musim 2018-2019 tersebut. Kini, Sandy sudah tidak menjadi pebasket profesional. Kini, ia aktif sebagai pelatih basket di berbagai akademi di Pulau Jawa. Febri Utomo. Seperti yang saya bilang sebelumnya, selain Sandy, Febri juga merupakan salah satu pemain paling senior di CLS musim 2018-2019. Febri dikenal sebagai seorang small forward yang tak kenal takut. Dengan badannya yang tebal dan keberaniannya yang tiada tara, ia berani menusuk ke dalam jantung pertahanan lawan. Kini, Febri Utomo yang sudah tua sudah tidak lagi bermain di level profesional. Ia kini merupakan asisten pelatih dari klub Kesatria Bengawan Solo. Arif Hidayat.
Arif Hidayat merupakan point guard lapis 3 CLS di musim 2018-2019. Meski hanya lapis 3, tapi skill Arif tidak bisa diragukan. Ia memiliki ketenangan yang bagus dan ritme yang baik, menjadikannya sebagai point guard yang oke di CLS. Usai bermain dan meraih juara bersama CLS tersebut, Arif pun kemudian pindah ke Prawira Bandung. Arif bermain selama 4 tahun di Prawira, dan setelah itu ia pun pensiun. Kini, ia menjadi pelatih basket offline dan online di Jember. Ia memiliki sebuah platform latihan basket, yaitu Smart Hoopers Basketball Academy. Daryl Watkins. Ini dia, satu-satunya mantan pemain NBA di CLS Knights musim 2018-2019, Daryl Watkins. Watkins memiliki resume yang paling mengerikan di roster CLS Knights. Ia total pernah bermain pada 14 laga di NBA, mencatatkan 2,5 points dan 2,8 rebounds per game. Bersama CLS, Watkins tampil apik dengan rataan 13,8 poin dan 10,5 rebounds per game. Dengan 10,5 rebounds per gamenya tersebut, ia menjadi pendulang rebound tertinggi CLS di musim tersebut. Saat ini tidak diketahui bagaimana nasib dari Daryl Watkins. Saya tidak bisa menemukan info terkini atau sosial medianya. Meski begitu, Watkins terakhir kali bermain di klub Atletico Aguanda, sebuah klub basket pro di Uruguay. Watkins tampil solid di musim terakhir tersebut. Pada musim 2019-2020 tersebut, ia solid dengan rataan 8,0 poin dan 5,5 rebounds per game. John Michel. Berikutnya kita punya adik dari Caleb Pramod, John Michel Panagen. John merupakan salah satu point guard lokal di musim 2018-2019. Ia memang jarang dimainkan, tapi ia tetaplah merupakan amunisi yang berbakat untuk CLS Knights. Saat ini, John sedang berstatus sebagai pemain bebas agen. Ia terakhir kali bermain untuk Bima Perkasa Jogja di preseason 2025. Sayangnya, Bima Perkasa terpaksa absen di musim ini, sehingga John pun juga tidak bermain di musim reguler IBL 2026. Kini, ia merupakan pelatih basket untuk Bima Perkasa Academy. Firman Nugroho. Firman merupakan salah satu center terpenting CLS di musim 2018-2019. Dengan badannya yang kokoh dan tinggi, ia sukses menjadi defender dan screener yang baik di CLS. Usai meraih juara bersama CLS Knights, Firman pun sempat beberapa kali berpindah tim. Ia pernah bermain di Prawira dan kemudian Dewa United. Tahun 2024 sejauh ini menjadi tahun terakhir Firman di Liga Basket Profesional. Usai bermain di Dewa, Firman sejauh ini belum bermain di tim pro manapun. Kabar terakhir, ia masih cukup sering mengikuti turnamen-turnamen basket lokal Indonesia, seperti contohnya turnamen basket di Kalimantan Selatan. Katon Aji. Katon Aji merupakan salah satu forwarda paling ikonik di CLS era 2010-an. Permainan serta penampilannya yang cool membuatnya digemari oleh banyak orang. Usai di CLS Knights, Katon sempat berpindah ke beberapa tim, antara lain seperti Pelita Jaya, Dewa United, serta Kesatria Bengawan Solo. Kini, Katon sedang tidak bermain di tim manapun. Kini ia menjadi pelatih basket private sekaligus menjalankan bisnis clothing. Maxi Eso. Maxi Eso bisa dibilang merupakan pemain terbaik CLS di musim tersebut. Size-nya yang besar serta skill-nya yang mumpuni menjadikannya sebagai monster yang mengerikan di CLS. Di musim 2018-2019 tersebut, Eso tampil apik dengan rataan 22,4 poin dan 9,2 rebounds per game. Usai bermain di CLS Knights, ia sempat berpindah-pindah tim dan bahkan sempat main di Indonesia pada tahun 2025. Saat ini, Eso sudah tidak bermain untuk tim manapun. Ia berstatus sebagai free agent saat ini. Moh Saroni. Saroni merupakan salah satu center muda yang menjadi pemain lapis di CLS. Perannya di CLS memang tidak terlalu terlihat, meski begitu, ia merupakan seorang big man besar yang dimiliki oleh CLS. Sayangnya, Mimin tidak menemukan update terkini tentang status Moh Saroni. Ia terakhir kali bermain untuk Bima Perkasa Jogja di IBL 2024. Bima Rizky. Bima merupakan salah satu shooter terbaik CLS di musim tersebut. Tembakannya amatlah tajam, tubuhnya juga kuat, membuatnya juga mengerikan saat menusuk ke dalam. Kini, Bima sudah tidak lagi bermain di level profesional. Ia kini merupakan pelatih basket freelance dan pemain basket tarkam di kompetisi-kompetisi lokal Indonesia. Baiklah, itulah tadi nasib terkini dari pemain CLS Knights yang juara di 2019. Demikian video pada hari ini. Terima kasih untuk teman-teman semua yang telah menonton. Dan sampai jumpa di video selanjutnya.